Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait hasil dari tugas kemuhamadiyahan tentang matan keyakinan dan cita-cita hidup kemuhamadiyahan, yang nantinya akan dijelaskan oleh eh, teman-teman saya yang lain. Yang pertama yang akan menjelaskan adalah saya sendiri sebagai ketua kelompok, Raffi Fariza. Yang kedua nantinya akan ada Teddy Maulana, Danang Prasetyo, Ahmad Ihtisyamuddin, Rizky Amelia Putri, Diana Sadida, Mutiara Dewi, Dewi Sinta Fitria, Arda Setia Maria, serta Muhammad Rehan. Oke, baik. Yang pertama adalah Muhammadiyah ini sendiri yang perlu kita ketahui. Muhammadiyah merupakan organisasi Islam yang berdiri pada tahun 1912 berdasarkan pada ajaran Islam yang moderat dan progresif. Dalam membangun organisasi ini, para pendiri Muhammadiyah menggagas matan serta keyakinan dan juga cita-cita hidup sebagai panduan dan juga prinsip dasar di dalam organisasi Muhammadiyah ini sendiri. Matan dan keyakinan dan cita-cita hidup ini tentunya menjadi sebuah acuan dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh Muhammadiyah dalam upaya untuk bisa mewujudkan cita-cita luhur organisasi, yaitu terwujudnya masyarakat Islam yang berkualitas dan sejahtera. Poin pertama dari yang akan kita bahas di sini adalah tentang matan keyakinan di dalam kemuhammadiyahan itu sendiri. Dalam matan keyakinan ini yang menjadi poin pertamanya adalah kita wajib untuk bisa mengimani Tuhan yang Maha Esa dan mengakui bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kita juga harus menjalankan ajaran Islam secara sempurna yang terdiri dari ibadah, muamalah, dan juga akhlak. Yang ketiga, kita harus bisa memegang teguh akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berpedoman pada Al-Quran dan juga As-Sunnah, serta mengikuti pendapat ulama yang benar dan juga menyeluruh. Dan yang keempat, memperjuangkan dakwah Islamiyah ini dengan cara yang sesuai dengan syariat dan memperjuangkan untuk penegakan syariat Islam itu sendiri. Yang kelima, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, solidaritas sosial, persatuan umat Islam, dan yang terakhir adalah berusaha untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang baik, adil, dan sejahtera. Itu dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Teddy Maulana. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi kelompok saya. Baik, selanjutnya tentang hakikat Muhammadiyah. Ada beberapa poin di dalam hakikat Muhammadiyah itu sendiri. Yang pertama, ada perspektif dari historis yang diartikan sebagai senantiasa merespon perkembangan kehidupan dengan merujuk pada Al-Quran dan juga Sunnah. Yang kedua, ada perspektif budaya. Muhammadiyah itu adalah bahasanya state of mind, mengembangkan pemikiran Islam yang berkaitan dengan kehidupan keagamaan secara praktis. Lalu yang selanjutnya juga ada perspektif sosiologis atau gerakan sosial yang selalu berusaha menjawab tantangan zaman. Lalu yang terakhir juga ada perspektif politik yang diartikan sebagai pressure group dengan memerankan high political. Jadi untuk politik ini sendiri memang di Muhammadiyah atau hakikat dari Muhammadiyah itu sendiri dia sangat kental untuk peran politik atau perspektif dalam pemikiran politik mereka. Baik, itu saja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Cita-cita hidup Muhammadiyah. Cita-cita hidup Muhammadiyah adalah tujuan akhir organisasi, yaitu mewujudkan masyarakat Islam yang berkualitas dan sejahtera. Cita-cita hidup tersebut adalah sebagai berikut.
Kemudian, prinsip dari Muhammadiyah. Pertama yaitu menegakkan akidah dan syariat Islam secara sempurna dan benar. Yang kedua, menyebarkan ilmu pengetahuan dan ajaran Islam yang moderat dan progresif. Yang ketiga, membangun masyarakat Islam yang berkualitas dan sejahtera yang berbasis pada nilai-nilai keadilan dan persatuan. Kemudian menjalin kerjasama dan persahabatan dengan seluruh bangsa, terutama bangsa Indonesia yang beragam suku dan agama. Yang kelima, menumbuhkan semangat kewirausahaan dan kemajuan ekonomi yang berpihak pada masyarakat luas. Yang ketujuh, menyelenggarakan berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan saya dengan Dewi Sinta Fitria. Saya menjelaskan mengenai sifat kepribadian Muhammadiyah. Yang pertama yaitu beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan. Contohnya dengan memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah. Lapang dada, luas pandangan, dan memegang teguh ajaran Islam serta bersifat keagamaan dan kemasyarakatan. Yang kedua, mengindahkan segala hukum, undang-undang, dan falsafah negara yang sah. Yang ketiga yaitu amar makruf nahi mungkar dalam segala lapangan serta menjadi contoh teladan yang baik. Ya, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Iti Syamuddin dengan NIM 21110244140. Langsung saja. Yang pertama adalah aktif dalam perkembangan masyarakat dengan maksud islah dan pembangunan sesuai dengan ajaran Islam. Terus selanjutnya kerjasama dengan golongan lain dimanapun dalam upaya menyiarkan dan mengamalkan ajaran Islam serta membela kepentingannya. Yang ketiga adalah bersifat adil serta korektif ke dalam dan keluar dengan bijaksana. Mungkin itu saja. Rumusan matan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah gerakan berasas Islam, bercita-cita dan bekerja untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-sebenarnya. Untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dari khalifah di muka bumi. Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah agama Allah yang diwahyui kepada para rasulnya sejak Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan seterusnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada umat manusia sepanjang masa dan menjamin kesejahteraan hidup material dan spiritual di dunia dan akhirat. Muhammadiyah mengamalkan Islam berdasarkan poin pertama, Al-Quran, kitab yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Poin yang kedua, B, sunnah Rasul, penjelasan dan pelaksanaan ajaran Al-Quran yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan menggunakan akal pikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya berikutnya. Oke. Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya ajaran Islam yang meliputi bidang-bidang A. Akidah, B. Akhlak, C. Ibadah, D. Muamalat duniawiyat. Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya akidah Islam yang murni, bersih dari gejala-gejala kemusyrikan, bid'ah, dan khurafat, tanpa mengabaikan prinsip toleransi menurut ajaran Islam. Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya nilai-nilai akhlak mulai dengan pedoman kepada ajaran-ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasul, tidak bersendi kepada nilai-nilai ciptaan manusia. Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya ibadah yang dituntutkan oleh Rasulullah SAW tanpa tambahan dan perubahan manusia. Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya muamalat duniawiyat, pengolahan dunia dan pembinaan masyarakat,
dengan berdasarkan ajaran agama serta menjadikan semua kegiatan dalam bidang ini sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Dian Sarida. Kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu Muhammadiyah. Muhammadiyah mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia yang telah mendapat karunia Allah berupa tanah air yang mempunyai sumber-sumber kekayaan, kemerdekaan bangsa dan negara Republik Indonesia yang berfalsafah Pancasila untuk berusaha bersama-sama menjadikan suatu negara yang adil, makmur, dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Mutiara Dewi. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang telah disampaikan teman-teman. Baik, kesimpulannya yaitu matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah merupakan panduan dan prinsip dasar organisasi dalam melaksanakan setiap kegiatan dan program kerja. Dalam membangun organisasi ini, Muhammadiyah selalu memperjuangkan nilai-nilai Islam yang moderat dan progresif, serta berusaha mewujudkan masyarakat yang berkualitas dan sejahtera. Semoga Muhammadiyah selalu dapat menjaga kekuatan dan prinsipnya. Sekian dari kelompok 1. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.